Habibi, welcome to Dubai. Habibi, step into the light. The city sparkles through the night. Golden towers touch the sky. Dreams are born where eagles fly. Habibi, welcome to Dubai. Welcome to Dubai, my friend, where the magic never ends. Feel the rhythm, hear the call. This is the place that has it all. Begitu melangkah ke lobi Museum of the Future, kesan pertama yang muncul bukan kagum, tapi terasing dengan cara yang disengaja. Ruangannya luas, bersih, dan nyaris hening. Tidak ada meja resepsionis konvensional, tidak ada antrean yang terasa normal. Yang ada adalah arsitektur yang terasa hidup, dinding melengkung, cahaya putih lembut, dan ruang terbuka yang membuat orang otomatis menengadah. Sejak detik pertama, museum ini memutus kebiasaan lama dan memaksa pengunjung masuk ke pola pikir baru. Kemudian perhatian langsung tertarik pada instalasi visual 3 dimensi yang sering disalahpahami sebagai CCTV futuristik. Bentuknya seperti mata atau objek melayang, memproyeksikan visual hologram yang berubah-ubah, wajah, pola data, dan simbol digital yang terasa seperti mengamati balik para pengunjung. Ini bukan sekedar dekorasi. Dari lobi, pengunjung kemudian diarahkan menuju pintu masuk utama perjalanan. Sebuah struktur besar menyerupai kapal berbentuk roket. Tidak ada papan bertuliskan wahana atau ride. Yang ada hanyalah pintu otomatis, suara instruksi lembut, dan atmosfer yang semakin gelap. Saat masuk, ruangannya tertutup rapat dan layar besar melingkupi pandangan. Di titik ini, museum berhenti terasa seperti gedung dan mulai terasa seperti misi. Lampu meredup, suara mesin terdengar pelan, lalu meningkat perlahan. Layar-layar hidup menampilkan hitungan mundur, peta angkasa, dan visual bumi yang semakin menjauh. Getaran halus di lantai dan dinding menciptakan ilusi gerak, cukup untuk meyakinkan otak bahwa sesuatu sedang terjadi. Tidak ada guncangan berlebihan, hanya transisi yang halus dan meyakinkan. Dalam beberapa detik, Dubai tertinggal di bawah, digantikan oleh kegelapan angkasa dan bintang-bintang yang bergerak perlahan. Di momen ini, batas antara nyata dan simulasi sengaja dikaburkan. Pengunjung tidak lagi berdiri di dalam museum, tapi terbang menuju masa depan. Bumi mengecil di layar, suara misi berubah formal, dan narasi mulai membawa lo keluar dari zona nyaman. Ini bukan hiburan taman bermain, ini pengalaman psikologis yang dirancang untuk memutus realitas lama sebelum memperkenalkan yang baru. Ketika perjalanan visual itu berakhir dan pintu terbuka ke ruang berikutnya, satu hal sudah tercapai. Pola pikir lo sudah direset. Museum of the Future berhasil membawa lo keluar dari dunia hari ini, bukan secara fisik, tapi mental. Dan dari titik itulah, cerita tentang masa depan benar-benar dimulai. Ruangan ini terasa steril, terkontrol, dan sangat fungsional. Tidak ada dekorasi berlebihan. Dinding putih keabu-abuan, panel-panel data menyala tenang, dan suara latar berupa dengungan mesin halus membuat tempat ini terasa seperti fasilitas riset sungguhan, bukan sekedar instalasi pameran. Laboratorium ini digambarkan sebagai pusat penelitian manusia di luar bumi. Layar-layar interaktif menampilkan simulasi stasiun luar angkasa, siklus hidup tanaman di kondisi mikrogravitasi, serta eksperimen biologi yang dirancang untuk keberlanjutan jangka panjang. Tidak ada narasi heroik tentang penaklukan angkasa. Pengunjung diajak berinteraksi langsung menyentuh panel, memilih skenario, dan melihat konsekuensi dari setiap keputusan. Sedikit perubahan parameter energi, air, oksigen langsung memengaruhi sistem secara keseluruhan. Tidak ada solusi instan, setiap pilihan membawa dampak. Museum tidak memberi jawaban benar atau salah, ia hanya menunjukkan hasil. Ini bukan edukasi pasif, tapi simulasi tanggung jawab. Dari laboratorium angkasa, jalur pengunjung mulai menurun. Tangga yang membawa ke lantai berikutnya dibuat sengaja lebih landai, dengan pencahayaan yang perlahan berubah dari putih steril menjadi cahaya yang lebih hangat dan dinamis.
Setiap langkah ke bawah terasa seperti transisi simbolis dari masa depan yang jauh di luar angkasa kembali ke masa depan yang lebih dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Suara dengungan mesin berganti dengan ritme elektronik yang halus. Atmosfernya langsung berubah menjadi sunyi dan terkontrol, seperti memasuki pusat data biologis. Cahaya putih lembut menyinari dinding-dinding transparan, sementara panel-panel digital berjajar rapi menampilkan ribuan bentuk kehidupan dalam format data. Disinilah museum berhenti bicara tentang masa depan kota dan mulai membahas hal yang jauh lebih mendasar, kelangsungan hidup manusia dan planet ini. Di salah satu sisi ruangan, layar-layar besar menampilkan ribuan DNA. Visual helix yang berputar perlahan, masing-masing mewakili spesies berbeda. Setiap titik data terasa kecil, tapi jumlahnya masif. Saat lo menyentuh layar, sistem merespons seketika. Informasi terbuka, asal-usul spesies, perannya dalam ekosistem, hingga potensi manfaatnya di masa depan. Tidak ada sensasi dramatis, tapi justru disitulah kekuatannya. Hidup direduksi menjadi data, rapuh tapi sangat berharga. Lebih jauh ke dalam, lo memasuki laboratorium penyimpanan tumbuhan dan ekosistem. Visualnya menyerupai bank benih masa depan. Panel digital memperlihatkan tanaman dari berbagai belahan dunia, hutan hujan, gurun, lautan, hingga lingkungan ekstrim. Dengan satu sentuhan, lo bisa memanggil ekosistem tertentu, melihat bagaimana tanaman itu bertahan, beradaptasi, atau bahkan punah jika kondisi berubah. Magic never ends. Feel the rhythm, hear the call. This is the place that has it all. Habibi, welcome to Dubai. Ride the dunes. Begitu memasuki ruangan otomotif masa depan, atmosfer langsung berubah drastis. Di tengah ruang, sebuah mobil futuristik berdiri sebagai pusat perhatian. Desainnya aerodinamis, garis-garisnya bersih dan tajam, tanpa detail yang tidak perlu. Tidak ada suara mesin, tidak ada knalpot. Kendaraan ini terasa sunyi, hampir hidup. Layar di sekelilingnya menampilkan bagaimana mobil ini bergerak secara otonom, membaca lingkungan, berkomunikasi dengan infrastruktur kota, dan mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia. Di sini, berkendara tidak lagi tentang kontrol, tapi tentang kepercayaan pada sistem. Di sisi lain ruangan, robot-robot humanoid dan mekanik berdiri dalam berbagai fungsi. Ada yang didesain untuk pelayanan publik, ada yang berfokus pada manufaktur presisi, ada pula yang berinteraksi langsung dengan manusia. Gerakan mereka halus, terukur, dan nyaris tanpa emosi. Museum tidak mencoba membuat robot-robot ini terlihat ramah berlebihan. Justru sebaliknya, mereka ditampilkan apa adanya. Alat yang sangat cerdas, sangat efisien, dan menuntut batas etika yang jelas. Panel interaktif di sekeliling ruangan mengajak pengunjung memahami bagaimana sistem otomotif dan robotika saling terhubung. Mobil bukan lagi objek individual, melainkan bagian dari jaringan besar, berkomunikasi dengan robot perawatan, pusat data, dan sistem kota pintar. Satu gangguan kecil di satu titik bisa berdampak luas. Ini kembali menegaskan tema besar museum. Masa depan adalah ekosistem, bukan kumpulan inovasi terpisah. Yang paling menarik, ruangan ini tidak menampilkan masa depan sebagai sesuatu yang liar atau tak terkendali. Semua terlihat rapi, efisien, dan dingin. Tidak ada kebisingan, tidak ada kekacauan. Ini gambaran masa depan yang terorganisir ekstrim, dan disitulah pertanyaan sunyinya muncul. Di dunia yang bergerak seefisien ini, di mana posisi manusia? Saat melangkah keluar dari ruangan otomotif, pengunjung membawa dua perasaan sekaligus, kagum dan waspada. Teknologi yang ditampilkan bukan sekedar alat bantu, tapi kekuatan yang akan membentuk ulang cara manusia hidup, bergerak, dan berinteraksi. Museum of the Future sekali lagi tidak memberi jawaban. Ia hanya menunjukkan arah dan membiarkan pengunjung memutuskan apakah arah itu akan dikendalikan atau dibiarkan berjalan sendiri. Saat berdiri di The Void, lo sadar bahwa ini bukan sekedar balkon atau rooftop. Ini adalah pusat dari seluruh bangunan, ruang kosong yang sejak awal menjadi simbol Museum of the Future. Dari sini, gedung-gedung Dubai terlihat mengelilingi lo, berdiri rapi dan futuristik, seperti maket kota berskala nyata. Jalan raya terbentang di bawah, dan sesekali kereta modern melintas dengan gerakan halus dan presisi tanpa suara berisik. Semuanya bergerak teratur, sinkron, seolah kota ini sedang menjalankan sistem yang sempurna. Angin terasa lebih nyata di sini.
Cahaya matahari memantul dari gedung kaca di sekeliling, menciptakan suasana yang hampir sinematik. Pengunjung bebas berdiri diam, berjalan pelan, atau hanya menatap ke kejauhan. Dan justru karena itu, sensasinya kuat. Kereta yang lewat di kejauhan menjadi detail kecil tapi signifikan. Ia bukan atraksi, tapi bukti. Bukti bahwa apa yang baru saja lo lihat di dalam museum bukan fiksi sepenuhnya. Kota ini memang sedang bergerak ke arah itu. Infrastruktur pintar, transportasi modern, ritme hidup yang efisien, semuanya nyata dan berlangsung tepat di depan mata. The Void menghapus jarak antara konsep dan realitas. Habibi, welcome to Dubai. Habibi, step into the light. The city sparkles through the night. Golden towers touch the sky. Dreams are born where eagles fly. Habibi, welcome to Dubai. Welcome to